Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Ismayanti. Saya dari kelas B3 Manajemen dengan NPM 10121906. Di sini saya akan memaparkan materi pendidikan agama Islam dari bab 1 sampai bab 4. Yang pertama ada Ta'rifatul Quran. Ta'rifatul Quran adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan definisi atau pengertian Al-Quran. Adapun menurut bahasa, Al-Quran berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Menurut istilah, Al-Quran berarti kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yang disampaikan secara mutawatir dan membacanya merupakan ibadah. Definisi ini memiliki beberapa unsur penting, yaitu yang pertama ada kalam Allah. Al-Quran adalah firman Allah yang berasal dari sifat kalamnya, bukan dari sifat makhluk. Al-Quran bukan hasil ciptaan, penafsiran, atau pendapat manusia. Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ada Al-Quran diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi dan rasul. Al-Quran adalah pedoman hidup bagi umat Islam sampai hingga akhir zaman. Al-Quran adalah kitab suci yang terakhir dan paling sempurna. Yang ketiga ada melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran adalah wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril yang merupakan utusan Allah yang paling mulia dan terpercaya. Malaikat Jibril menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur. Yang selanjutnya, Al-Quran disampaikan secara mutawatir. Al-Quran adalah wahyu yang disampaikan secara mutawatir, yaitu dengan cara yang tidak mungkin terjadi kebohongan ataupun kesalahan. Lalu selanjutnya ada membaca Al-Quran merupakan ibadah. Al-Quran adalah wahyu yang membacanya merupakan ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca Al-Quran adalah salah satu amalan yang paling utama dan paling banyak pahalanya. Membaca Al-Quran adalah salah satu cara untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Membaca Al-Quran adalah salah satu cara untuk mendapatkan syafaat dan perlindungan di akhirat. Lalu yang kedua ada fungsi Al-Quran. Yang pertama, kita berita dan kabar. Dalam Quran surat An-Naba ayat 1-2, Al-Quran disebut kita berita dan kabar karena ini adalah sumber informasi dan pengetahuan yang memberikan berita tentang hal-hal yang gaib seperti penciptaan alam semesta, kehidupan setelah kematian, surga dan neraka, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada kitab hukum dan aturan. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 49-50, Al-Quran disebut kitab hukum dan aturan karena ia adalah sumber hukum dan syariat yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik yang berkaitan dengan ibadah, muamalah, akhlak, maupun politik. Al-Quran adalah kriteria yang membedakan antara yang hak dan yang batil, yang halal dan yang haram, yang baik dan yang buruk. Selanjutnya, kitab jihad. Dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 69, Al-Quran disebut kitab jihad karena ia adalah sumber motivasi dan inspirasi untuk berjihad di jalan Allah, baik dengan harta, jiwa, maupun istilah. Al-Quran mengajarkan tentang makna, tujuan, syarat, dan etika jihad, serta memberikan contoh-contoh para pejuang dan syuhada yang berjihad di jalan Allah. Yang selanjutnya ada kitab tarbiyah. Dalam Quran surat Al-Imran ayat 79, Al-Quran disebut kitab tarbiyah karena ia adalah sumber pendidikan dan pembinaan yang membentuk akhlak, kepribadian, dan karakter manusia sesuai dengan tuntunan Islam. Lalu selanjutnya ada pedoman hidup. Dalam Quran surat Al-Qasas ayat 50, Al-Quran disebut pedoman hidup karena ia adalah sumber petunjuk dan arahan yang memberikan solusi dan jawaban bagi setiap masalah dan pertanyaan yang dihadapi manusia dalam kehidupan ini. Lalu yang terakhir ada kitab ilmu pengetahuan, dijelaskan dalam Quran surat Al-Alaq
ayat 1-5. Al-Quran disebut kitab ilmu pengetahuan karena ia adalah sumber ilmu dan kebenarannya yang mengajak manusia untuk menggunakan akal, pikiran, dan penalaran dalam mempelajari dan meneliti alam semesta dengan segala isinya. Al-Quran mengandung banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan pengetahuan seperti astronomi, biologi, fisika, kimia, matematika, dan lain-lain yang menentang manusia untuk mengkaji dan mengembangkannya. Lalu yang selanjutnya ada muqtado al-iman bil Quran atau tuntutan iman kepada Al-Quran. Salah satu tuntutan keimanan bagi seorang muslim adalah al-imanu bil Quran atau iman kepada Al-Quran. Keimanan tersebut mengandung beberapa konsekuensi, salah satunya yaitu al-ansu bihi atau akrab dengannya. Berhubungan erat atau akrab dengan Al-Quran adalah salah satu kewajiban dan keutamaan bagi umat Islam. Keakraban tersebut diimplementasikan dengan ta'allumuhu atau mempelajarinya, dengan ta'limuhu mengajarkannya, yakni tilawatan membacanya, fahman memahaminya, tatbikon melaksanakannya, dan hifjan menghafalnya. Ada beberapa cara untuk berhubungan erat dengan Al-Quran. Di antaranya adalah yang pertama, belajar dan mengajarkannya serta membacanya. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 21 dan surat Fatir ayat 29. Belajar Al-Quran adalah cara untuk memahami makna, tafsir, dan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Mengajarkan Al-Quran adalah cara untuk menyebarkan ilmu dan manfaatnya kepada orang lain. Membaca Al-Quran adalah cara untuk menghayati dan mengamalkan ayat-ayatnya. Orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dikelompokkan ke dalam golongan orang-orang yang mengharapkan bisnis yang tidak akan merugi. Mereka mendapat pahala yang berlipat ganda dan mendapat curahan karunia-Nya. Dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, khairukum man ta'allamul Qur'ana 'allamah, yang artinya sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, fahman, yaitu memahami dan mentadaburi isinya. Dalam Quran surat Muhammad ayat 24 dan surat An-Nisa ayat 82, Quran surat Shad ayat 29. Memahami Al-Quran adalah cara untuk mengetahui maksud, tujuan, dan hikmah yang Allah sampaikan melalui ayat-ayatnya. Mentadaburi Al-Quran adalah cara untuk merenungkan, mengkaji, dan mengambil pelajaran dari ayat-ayatnya. Lalu yang selanjutnya ada tatbikon atau mengamalkannya. Selain membaca dan mempelajari, ciri keakraban dengan Al-Quran yang lain adalah berupaya untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Melaksanakan Al-Quran adalah cara untuk mengikuti dan menaati perintah, larangan, dan petunjuk Allah yang diberikan melalui ayat-ayatnya. Lalu yang terakhir ada menghafal Al-Quran adalah cara untuk menyimpan dan mengamankannya ayat-ayatnya di dalam dada dan pikiran. Memelihara Al-Quran adalah cara untuk menjaga dan mengulangi hafalan agar tidak lupa dan hilang. Menghafal dan memelihara Al-Quran adalah cara untuk mendapatkan kehormatan, kemuliaan, dan syafaat di dunia dan di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memiliki keluarga di antara manusia. Mereka berkata, siapakah mereka? Ya Rasulullah, beliau bersabda, Ahlul Quran atau penghafal Al-Quran. Mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang yang istimewa di sisinya. Hadis riwayat Ahmad. Tentang keutamaan menghafal Al-Quran disebut dalam hadis, dan Abdullah bin Amr, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dikatakan kepada orang yang menghafalkan Al-Quran nanti, bacalah dan naiklah serta tartilah sebagaimana engkau di dunia menartilkannya, karena kedudukan
kedudukanmu adalah pada akhir ayat yang engkau baca atau hafal. Hadis riwayat Daud nomor 1464 dan Tirmizi nomor 2914. Sahih, kata Sahih Al-Albani. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.